saya Avi. Selamat datang di Bidadari Tribun Channel. Football lovers, dalam dunia sepak bola yang dipenuhi dengan bintang-bintang gemilang, ada satu nama yang terus bersinar sebagai legenda yang tak tergantikan. Dia adalah Ruud Gullit, sosok pemain paling komplit dan memiliki kisah yang memikat sejak awal karirnya hingga peranannya yang tak terelakkan dalam sejarah sepak bola. Yuk kita kilas balik bagaimana perjalanan dari Ruud Gullit hingga jadi legenda dalam dunia sepak bola. Simak rangkuman ceritanya bersama saya di Bidadari Tribun Channel. Ruud Gullit, bunga tulit hitam dari Amsterdam, menciptakan legenda sepak bola pada era 1980 hingga 1990-an. Football lovers, ternyata ia memiliki darah keturunan dari Indonesia loh. Ya, dengan darah Maluku dari kakeknya, Gullit menampilkan kekompletan luar biasa di lapangan, mampu bermain di berbagai posisi. Meskipun sering berada di lini tengah, Gullit tak ragu mundur untuk membantu pertahanan atau maju saat tim membutuhkannya. Kekuatan fisiknya yang menakjubkan, keseimbangan tubuh yang baik, dan kemampuan heading yang memukau membuatnya unggul. Tak hanya mahir dalam serangan saja nih football lovers, Gullit juga pintar membuat lawan menderita saat menguasai bola. Seperti dikatakan oleh legenda Manchester United George Best, Gullit tahu persis cara memanfaatkan si kulit bundar. Pria kelahiran 1 September 1962 ini football lover selalu tampil tanpa takut, bahkan di bawah tekanan. Dengan 6 klub yang dibelanya, Gullit meninggalkan kenangan indah yang terukir dalam sejarah sepak bola. Namanya tak hanya dihormati di Eropa, tetapi juga disejajarkan dengan dewa sepak bola, yaitu Diego Armando Maradona. Football lovers, Ruud Gullit dan Frank Rijkaard, generasi kedua imigran Suriname, membawa warisan sepak bola dari bekas jajahan Belanda. Ayah mereka, George dan Herman, berpindah bersama ke Belanda setelah berkarir sebagai pemain hebat di klub-klub papan atas Suriname. Ya, meskipun memiliki latar belakang sepak bola yang mirip, ayah Gullit dan Rijkaard menempuh jalur berbeda di Belanda. George fokus pada pendidikan dan menjadi guru ekonomi, sementara Herman tetap dalam dunia sepak bola. Tidak hanya berbagi sejarah kelahiran dan kesamaan tanggal lahir, Gullit dan Rijkaard juga menghadapi tantangan serupa sebagai anak kulit hitam di Belanda. Gullit satu-satunya berkulit hitam di klub sepak bola kecilnya, merasa perlu tampil baik untuk menciptakan kesan positif. Nah, dalam wawancara dengan This Football Times, Gullit mengungkapkan pengalamannya sebagai bagian dari generasi kulit hitam pertama yang datang dari Suriname ke Belanda. Jadi, ia merasa tanggung jawab untuk memberikan inspirasi dan tampil luar biasa. Menyadari bahwa ia menjadi representasi penting bagi anak-anak kulit hitam di sekolah dan tim sepak bola kecilnya. Luar biasa memang Gullit ini ya. Bakat alami Ruud Gullit mengantarnya berpindah klub sejak usia dini. Bermain sepak bola hampir setiap hari, Gullit atau Ruudje selalu berusaha memberikan penampilan terbaik. Bergabung dengan klub Mirboys pada usia 5 tahun, Gullit kemudian merantau ke HFC Haarlem dan masuk skuad utama pada usia 16 tahun football lovers. Prestasinya ini membawa Gullit masuk timnas Belanda pada usia 19 tahun. Klub-klub besar Belanda seperti Feyenoord dan PSV Eindhoven mengincarnya. Di tahun 1982 nih football lovers, Gullit memulai perjalanannya bersama Feyenoord sebelum pindah ke PSV Eindhoven, di mana ia mencapai puncak performa dengan kecerdasan, kecepatan, kekuatan, keberanian, keterampilan, dan juga ketahanan yang luar biasa. Namun, puncak karir Gullit terjadi bersama AC Milan, di mana bersama Frank Rijkaard dan Marco van Basten, mereka membentuk trio maut yang meraih segalanya. Cedera lutut menyudahi kiprahnya di Milan.
Dan ia melanjutkan perjalanan dengan pindah ke Sampdoria sebelum akhirnya menyelesaikan karir profesionalnya bersama Chelsea. Meski penuh lika-liku, perjalanan Gullit tetap memancarkan kegemilangan dan kontribusi besar bagi sepak bola dunia ya, football lovers. Ruud Gullit bukan hanya pesepak bola yang bermain bagus, tetapi juga membawa kenangan manis berupa trofi di setiap klub yang dibelanya, kecuali di HFC Haarlem. Meski tak mengantongi gelar di Haarlem, Gullit memberikan kontribusi yang besar ya, menjaga klub dari degradasi dan mencetak sebanyak 32 gol dalam 91 penampilannya. 3 tahun bersama Feyenoord Football Lovers, Gullit meraih gelar juara Eredivisie dan Piala Belanda. Di PSV Eindhoven, ia menyumbangkan 2 gelar Eredivisie berturut-turut dan meraih penghargaan pemain terbaik di Belanda dan Eropa. Mencari tantangan baru, Gullit memilih AC Milan. Kedatangannya pada tahun 1987 dengan mahar 7 juta pound sterling menciptakan rekor transfer pemain tahun itu. Pemilik AC Milan, Silvio Berlusconi, meramalkan perubahan sejarah klub. Dan Gullit membuktikannya dengan memenangkan Serie A dalam musim pertamanya. Prestasi tak terhentikan. Gullit memenangkan Ballon d'Or pada 1987 dan mengulanginya pada tahun 1989. Keberhasilannya mengungguli nama-nama besar seperti Paulo Futre dan Emilio Butragueño menjadi sorotan. Setahun setelahnya, Gullit menjadi kunci sukses timnas Belanda di Euro 1988, meraih trofi internasional pertama dan satu-satunya hingga saat ini bagi timnas Belanda. Football lovers, kegemilangan Ruud Gullit terus berlanjut bersama AC Milan, mengoleksi 7 trofi termasuk 3 gelar Serie A dan 2 gelar Champions Eropa. Gullit membawa Milan menjadi klub terbaik dunia dan meraih Piala Super Eropa serta Piala Toyota. Namun football lovers, pada tahun 1993 AC Milan melepas Gullit ke Sampdoria. Konon karena cedera atau konflik dengan pelatih Fabio Capello dan kapten tim Franco Baresi. Pindah ke Sampdoria, Gullit membuktikan dirinya dengan 63 pertandingan dan 26 gol, serta meraih trofi Coppa Italia. Di musim panas 1995, Gullit melangkah ke London untuk bergabung dengan Chelsea. Di sana, ia memainkan peran krusial dan berhasil membawa klub meraih trofi Piala FA pada tahun 1997. Tiga tahun bersama Chelsea dianggapnya sebagai salah satu momen terbaik dalam karir sepak bola. Mengubah Chelsea menjadi klub yang lebih maju dan mengukir sejarah dengan kemenangan penting. Ruud Gullit selain sebagai pesepak bola ulung juga dikenal sebagai pemikir yang memiliki pendirian teguh di football lovers. Dengan usulan pergantian hingga 7 pemain dalam satu pertandingan, Gullit memperlihatkan keunikan berpikirnya. Namun, keyakinan ini sering memunculkan konflik dengan orang terdekatnya. Ya, di AC Milan, Gullit tak bertatapan muka dengan Fabio Capello sejak Capello menjadi pelatih. Konflik juga menghampirinya di Chelsea. Tempat kesuksesan diraih, namun dipecat setelah konflik dengan Ken Bates. Bahkan di timnas Belanda, cekcok dengan pelatih Dick Advocaat membuatnya mundur. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 1998, Gullit memasuki dunia kepelatihan. Tetapi, konflik tetap menghampirinya. Di Newcastle United, ia berseteru dengan striker Alan Shearer. Meski begitu, Gullit terus menjalani karir kepelatihan dan menjadi asisten pelatih timnas Belanda pada tahun 2017. Football lovers, kini sebagai bapak 6 anak, Gullit menemukan panggilan baru sebagai analis sepak bola. Dengan pengalaman di berbagai media seperti ESPN, BBC, Sky Sport, dan Al Jazeera Sport, ia terus berkontribusi sebagai analis sepak bola. Kini bergabung dengan beIN Sport sejak Piala Dunia 2022 hingga Liga Champions Eropa musim 2022-2023.
Nah, begitulah Football Lovers cerita singkat perjalanan karir sepak bola seorang legenda Ruud Gullit. Bagaimana pendapatmu tentang cerita di episode kali ini? Yuk tulis di komentar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa tonton video-video lain di channel ini. Dan like, komen, juga share video ini ke teman-teman kamu ya.